akad Aneh juga nih. Kemana Mel? dari si Masuknya kemana akad Mel? masuknya ke ini, ke apa namanya, sebelah kanan atas tuh ada kayak ke add-link gitu kan. Ah, Nah, sebelah kanan itu ada kayak profil kita di menu itu, ke add-link, pencet add-link. Oh, kalau kayak link memang strip. Oh, iya memang strip. Oh, itu aku dari Iya. situ. Iya, yang di ini sih adanya cuma transkrip semester lalu sih. Kalau Iya, ya. yang Hmm. tahun ini Ntar aku tanya Pak nilai Adi. kul siapa? Soalnya diklik nilai mahasiswa juga itu baik 2025 genap maupun ganjil, infonya pengumuman nilai periode ini ditutup gitu. Oh, lucu juga ya. Iya, kalau pengalaman semester lalu sih memang di Edlink sih Pak keluarnya. Oh gitu. Iya betul. Di Siakat malah hanya untuk nggak tahu ya fungsinya lebih kepada berfungsi ke akhir dan akhir untuk ngecek transkrip, awal untuk ngecek KRS sama buka link kelas aja sih Pak. Kalau Siakat itu Ntar deh aku hari- bukain. hari-hari lebih banyak di Edlink. Ntar. Habis aku tutup ini, aku tunjukin nilainya buat kalian. Nah, saya stop dulu nih. Asensinya, admin. Saya ke mana itu namanya sesi ke-8 ya? Ya, mid semester. Tampilkan nilai peserta. Nah, harusnya bisa lihat sih. Pak, absennya udah selesai, Pak. Ya, absensinya Barcode-nya sudah. masih. Nanti ya manual Oh, aja. sudah. Manual saja yang Oke. teratur. Nah ini sudah keluar Pak. Iya, betul. Ini ada beberapa teman-teman yang ngumpulnya nyusul ya lewat email ya. Saya nggak tahu nih cara masukin ini nilainya, karena nggak bisa diisi. Tapi sebenarnya sudah diisi di siakat, harusnya muncul. Cuman ada beberapa yang memang sampai sekarang sih belum. Oke lah, kita mulai dulu aja ya. Oh, bukan UAS. Kita ke sini dulu. Ini yang menjadi salah satu materi yang akan kalian kerjakan di UAS. Bagaimana kita membuat dokumentasi. Jadi ya, setelah kalian semua bekerja, setelah kalian semua melakukan apa namanya desain, pekerjaan desain, sudah pasti ada yang namanya dokumentasi. Kenapa? Karena tujuannya untuk menunjukkan kepada manajemen, tim atasan, bahwa ini sudah selesai dan silahkan untuk dinilai apakah layak untuk dieksekusi oleh tim developer. Dan ini juga serah terima ke desain ke tim developer ya. Maksudnya tuh baik developer dan juga tim manajemen. Oke, ini ada handoff, dokumentasi, QA, dan SKS. Dan yang terakhir juga kita akan presentasi dari kelompok 2 dan kelompok 4. Silahkan ya nanti ya. Baik. Nah, ini apa itu handoff? Nah, UI UX itu apa ya? UI UX itu ibarat kata tuh kayak arsitek lah. Sementara programmer itu adalah teknik sipil. Jadi sama seperti itu, tapi bedanya ini di dunia digital, bukan di real life. Kalau real life kan apa namanya bangunnya bangunan ya. Kalau yang ini lebih ke membangun juga sih sebenarnya, cuman membangun kode, membangun produk. Dan yang pasti itu yang diserahkan tuh kayak gini nih, blueprint dan selalu menjadi acuan. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak
sesuai dengan misalkan di kode nih pada saat ngoding kayak ketahuan nih, oh ini nggak bisa nih diterapkan di produk kita. Lalu ada diskusi lagi ke tim UI UX bahwa ini tolong diperbaiki atau enggak diskusi enaknya bagaimana ya. Ini saya pernah kejadian apa namanya waktu itu tim produk di UI UX pengen bikin kalender versi baru ya. Kalender versi baru itu karena supaya menyesuaikan dengan styling guide dari company. Ceritanya tuh gitu. Makanya bikin kalender. Tapi ketika diserahkan ke developer, ke saya lah, ke tim saya, itu tuh menjadi sebuah apa ya namanya ya, dilema. Karena memang kalau kita kerjain kayak begitu, jadinya itu tuh sesuai dengan style guide dari company. Cuma yang diminta itu menyebabkan aplikasi kita itu menjadi tidak bisa diakses aplikasi handphone dengan Android dengan OS yang lama. Sementara target market kita tuh masih ada beberapa yang masih menggunakan OS Android yang lama gitu. Nah, itu kan menjadi sebuah apa ya namanya ya, diskusi lah. Jadi sebuah diskusi dari tim developer dan juga tim desain. Bagaimana kita menerapkan kalender. Endingnya apa? Endingnya nggak ada perubahan. Jadinya pakai kalender default yang disediakan oleh Android gitu. Karena ketika menerapkan ide-ide dari UI UX, ternyata kebutuhannya tuh terlalu kayak di sini nih, effortnya nggak masuk gitu. Kalau effortnya gede dan impactnya tuh kecil, kalender doang teman-teman, kalender pakai yang default juga nggak masalah, ya makanya nggak dikerjain gitu, dilupakan. Nyambung ya, apa namanya, walaupun udah bikin desainnya, tetap harus ada diskusi antar tim dan juga kita kelihatan nih mana yang harus dikerjakan duluan, mana yang di quick win, mana yang kita lupakan gitu. Nah, sekali lagi quote dari Don Norman, kesalahan manusia itu kesalahan sistem, bukan kesalahan manusia. Jadi kalau sistemnya sudah memaksa kita untuk berlaku dengan benar, sudah pasti akan minim kesalahan gitu. Kalau programmer salah bikin fitur, itu salahnya di desainer gitu. Membingungkan. Jadi apa namanya? Usahakan ketika membuat desain dan atau ketika membuat feature itu banyak nanya. Itu salah satu hal yang biasanya terutama orang Indonesia sih nggak punya, banyak nanya. Kayak emang kenapa kita harus bikin kayak begini? Ini kenapa harus begini ya? Ini kenapa harus seperti ini ya? Bisa nggak kita bikin kayak begitu? Kenapa kita seperti itu? Karena kita harus mencapai esensi dari kenapa kita membangun feature. Kalau kita membangun feature aja ketika ditanya oleh tim desain, tim produk nggak bisa jawab, artinya feature-nya nggak penting. Kebayang ya? Kalau tim produk itu bisa menjawab, artinya penting. Kenapa? Karena dia tahu tujuan dari feature. Goal dari feature itu dibuat untuk apa. Ketika dia sudah tahu goalnya, akan ada banyak alternatif kalau misalkan kita menolak flow-nya. Kayaknya ini nggak bisa kayak begini deh flow-nya. Coba deh ini kita flow-nya ke sini dulu ke halaman yang apa namanya misalkan kalau kita membuat feature payment. Kalau payment langsung ke landing page kan aneh. Produk tim minta, boleh nggak kita kasih notifikasi kayak tadi ya. Tapi sekali lagi notifikasinya tuh yang kayak gimana gitu. Gue udah tahu nih. Tapi bagaimana caranya memberitahu konsumen bahwa ini sudah kebayar. There are a lot of ways to achieve that kind of behavior. Dan nggak ada jawaban yang benar. Kenapa? Karena yang ada itu sesuai dengan market, sesuai dengan company style guideline, gitu-gitu. Sampai sini paham ya?
bahwa apa namanya, kalau kalian sudah tahu apa yang kalian buat, sudah pasti kalian mengerti sekali bagaimana mencapai goalnya, kalaupun misalkan mengalami kebuntuan. Kebuntuan itu maksudnya developer tiba-tiba komplain kayak tadi saya bilang, nggak bisa nih bikin kalendernya yang seperti ini karena target market kita nggak nyampe gitu. Jadi apa ya namanya ya? Komunikasi itu penting, satu, dan yang kedua banyak nanya. Kalau kalian nggak banyak nanya, kalian cuma iya-iya aja, kalian itu nggak lebih dari tukang gitu. Padahal di sini udah keren-keren nih, diibaratkan disamakan dengan arsitek gitu. Masa arsitek cuma iya-iya aja gitu. Memang sih ada yang disuruh-suruh sama atasan kita, cuma kan kita bisa mempertanyakan atasan kita, kenapa pilihannya seperti itu, gitu loh. Jangan sampai kita cuma jadi beo di perusahaan yang hanya meneruskan apa kata bos, asal Bapak senang. Karena kalau seperti itu yang terjadi, perusahaan tidak akan berkembang, gitu. Kenapa? Karena tidak ada suara kritis. Ketika tidak ada suara kritis, cuma mengikuti maunya atasan, ya nggak ada yang menyanggah ataupun jadinya bukan company yang berbasis data gitu. Memang sih di Indonesia tuh sebagian besar memang bukan company berbasis data, cuma at least kita mulailah. Kita mulai dari diri kita. Seenggaknya kalau memang atasan itu suka apa ya namanya ya, tersinggung atau bagaimana, cobalah cari celah-celahnya, jangan langsung defensif, jangan langsung apa namanya, merasa benar sendiri. Enggak, karena kita pun juga bisa salah, tapi kita bisa bertanya itu. Salah tuh nggak apa-apa, yang penting nanya gitu. Oke ya, itu cuman sharing-sharing aja tadi. Sekarang di sini, bagaimana cara kita membuat blueprint? Yang pertama, kita bikin asetnya dulu. Jadi setelah kita bikin feature, asetnya itu dipotong-potong. Ini kalau yang udah pernah pakai Adobe harusnya tahu ya maksudnya potong-potong tuh gimana. Tapi ini pakai Figma gitu. Jadi apa namanya? Kita motong per aset. Ini button tuh aset, halaman icon ini tuh aset, gambar ini produk tuh aset. Nanti bisa dipotong-potong, bisa diekspor. Jadi nanti programmer tuh tinggal nempel aja udah gitu di codingnya. Nah, dengan kita ya punya aset yang rapi, yang gini nih. Jadi apa namanya, cost saving. Kenapa? Processing time-nya itu jadi turun. Jadi nggak perlu lagi bikin dari awal gitu. Jadi kita bisa minta mereka cuma mikir logikanya doang. Aset gambar, aset warna, itu udah dari desainer yang mikirin UI UX-nya. Gitu. Ini kebayang ya yang dimaksud aset dan bagaimana kita memanfaatkan aset itu supaya cost saving. Kenapa? Saya kasih waktu 1 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya di sini. Oke, saya anggap semuanya udah paham ya. Nah, ini dia. Ini tuh apa namanya? Kalian itu juga memberikan spesifikasi desain. Spesifikasi desain itu apa sih? Ini ada nih ya, yang bikin UTS itu udah lengkap banget sampai begini. Kalau ada teman saya, salah satu dari kalian ya yang bikin kayak gitu. Jadi udah ada width-nya, udah ada padding-nya. Saya appreciate banget itu.
dan juga ada colornya, color code-nya. Nah, ini tuh yang harus diserahkan kepada developer. Kenapa? Supaya ketika bikin codingnya itu tuh nggak salah. Karena ini benar-benar dipakai loh sama yang developer. Padding juga dipakai beneran di sini. Margin, padding, height gitu kan. Benar-benar dipakai sama developer. Jadi ini tuh perlu didefinisikan. Jangan kalian cuma bikin button, tapi nggak ngasih tahu berapa pixel gitu. Jangan sampai, jangan sampai programmer nebak deh pokoknya. Kalau nebak itu udah pasti jadinya beda sama tampilan dari desain kalian. Walaupun bedanya tuh cuma satu huruf aja. Nih FF0001 misalkan. Itu langsung beda. Kerasa kok bedanya gitu ya. Kalau kalian sering lihat handphone tuh pasti kerasa bedanya. Jadi pastikan spesifikasi ini tuh tertulis dengan jelas. Oke? Tuh. Nah, ini yang tadi saya bilang. Beda dikit aja tuh udah kelihatan gitu. Kayak ini terus salah warna dikit karena programmernya asumsi bahwa ini tuh apa namanya warnanya harusnya pakai yang ini. Jadi beda. Brandnya rusak. Kalau brand rusak, yang marah siapa? Ya atasan manajemen gitu. Jadinya kayak bahkan kalau kalian apa ya suka beli belanjaan terus suka beli baju lah pasti ada kategorinya kan KW Super KW Thailand nah itu kayak begini rasanya karena kelihatan pasti kelihatan beda dikit aja tuh pasti kelihatan teman-teman yang sudah di dunia desain juga sudah tahu pasti kelihatan kok bedanya bahkan hasil print pun print dari cetak printer tuh juga kelihatan gitu kalau misalkan beda kodenya bahkan yang kodenya sama pun kadang kalau printernya beda hasilnya juga beda itu yang harus dijaga gitu yang dijaga tuh apa trust dari konsumen nah ini dia nih QA dari apa namanya desainer nih jadi sudah dibuat nih sama programmernya udah jadi semua batatnya QA wajib nyoba desainer wajib nyoba desainer wajib melakukan QA gitu nyoba aplikasinya dilihat ini udah sama belum nih sama dengan desain saya gitu jangan sampai kalian nggak nyoba kenapa ya kalian harus owning the product gitu loh jangan sampai kalian cuma ngerjain sesuai arahan habis itu udah kelar habis itu nggak peduli liris nggak rilis terserah aja bukan urusan saya ini gitu jangan seperti itu teman-teman kenapa hal itu tuh tidak menunjukkan keprofesionalisan dari teman-teman sekalian gitu jadi memvolunteerkan diri lah untuk mengecek apa yang sudah dibuat oleh teman-teman programmer volunteer diri aja mengajukan diri aja jadi memastikan bahwa kalian buat itu tuh sesuai dengan guidelines dari desain kalian di Figma gitu. Nah, ini dia edge case. Ini ya, edge case ya nih, edge case. Jadi sebuah desain itu tuh kita ketahanannya tuh bisa kelihatan apa namanya dari desain yang kita buat tuh. Misalkan ini cuma bisa buat satu kopi, tapi kalau 1.000 kopi yang mesen, apakah mesin kasir yang ini analogi bisnis ya. Tapi kalau di dunia digital, misalkan kalian punya form nama itu, oh ya, bahkan form nama itu tuh harus kalian definisikan. Dia bisa menampung berapa karakter, gitu. Itu tugasnya desainer, bukan tugasnya programmer. Jadi kalian harus tahu nih,
Kalau kalian bikin teks input, kalian harus tahu nama paling panjang di Indonesia itu siapa. Itu kemarin ada kasus kan yang nama anak cewek, my queen lah pokoknya. Aku lupa. Cuma itu panjang banget sih. Gak tahu orang tuanya mikir apa itu di situ. Tapi itu ada dan kalian harus bisa me, apa ya namanya ya, memprovide aplikasi ini untuk menerima hal itu gitu. Kalaupun itu misalkan cuma maksimal 50, kalau ada orang yang punya nama maksimal 51, apa yang harus dilakukan? Nah, entah memberikan notifikasi. Bisa aja kalian memberikan notifikasi. Ini saya mau nanya nih buat teman-teman. Notifikasinya yang cocok buat orang-orang kayak begini, apa notifikasinya? Silahkan dijawab di kolom komentar boleh. Ayo, notifikasi yang cocok nih buat orang-orang kayak gini gimana tuh? Yang punya nama lebih dari 50, tapi kita udah nge-set bahwa form nama itu cuman bisa menampung 50 karakter. Tapi orang ini punya nama 51. Notifikasinya apa yang cocok buat orang seperti ini? Ayo, Yang depan bergeser ke kiri, Pak. maksudnya gimana tuh maksudnya? Waktu ditulis nama panjang, dia bergeser ke kiri. Ini maksudnya notifikasi caution, maksudnya ini jadi sesuatu yang nggak jalan atau solusi untuk 50 itu, Pak? Solusi untuk user yang punya karakter 51 nama. Oh, Punya nama 51. 51 karakter. Error sih, Pak. Error, terus kurangi jumlah karakter gitu sih, Pak. Nah, tapi dia namanya 51, dia nggak mau ngurangin namanya. Waduh, Ayo yang lain. Izin Pak, Ya, mungkin kalau nama belakangnya itu bisa dipakai nama inisial aja Pak. boleh. Itu boleh. Itu ide yang bagus itu. Jadi apa ya? Kita harus memberitahukan eh, ke user se-friendly mungkin. Apa namanya? Anggaplah ini tuh kayak jadi helpernya aja gitu. Jangan sampai kita karena error langsung marahin si user, jangan kayak dimarahin karena nanti usernya pergi, hilang deh konversi kita. Nggak kayak gitu, ngedrop nanti. Lebih friendly, coba sarankan untuk menggunakan satu huruf saja kalau namanya kepanjangan gitu, yang tadinya Herman jadi H gitu. Gitu itu benar, salah satu ide yang bagus. Thank you ya. Oke, itu terus kita lanjut lagi. Nah, kalau user dimarahin kayak gini marah-marah nih, dia akan balik marah. Yang namanya marah-marah tuh ya teman-teman ya, boleh sih kita marah. Cuman kan marah itu sudahlah capek di kitanya. Capek tuh marah tuh capek loh, karena kita menghabiskan banyak energi di situ. Tapi itu tuh bakal ke orang lagi, terus kembali lagi ke kita lagi, gitu. Akhirnya benar-benar melelahkan semua itu.
jangan sampai kita terlalu apa ya namanya ya kaku dalam mendesain aplikasi. Memang aplikasi itu benda mati digital, tapi cobalah seenggaknya apa ya memperlakukan konsumen kita sebagai manusia aja sih. Jangan sampai mereka merasa terlalu berbicara dengan mesin. Ini kebayang ya semuanya teman-teman ya. Jangan sampai kita tuh merasa sebagai desainer tuh, oh ini kasih aja kayak begini tuh kayak langsung error, langsung pakai yang benar gitu. Ya, nggak bisa dong kayak begitu. Gitu ya, kebayang ya. Jadi apa namanya, jangan bikin user merasa dimarahi. Nanti user akan marah-marah balik lagi ke kita. Oke, selanjutnya. Sama dengan kayak di cafe ya, desain komunikasi visual. Ya UI UX itu juga mengkomunikasikan bisnis. Ini harusnya kalau teman-teman yang sudah pernah belajar di desain tahulah ini. Makanya kalau ada komunikasi berarti ada feedback. Nah, kalau ada feedback dibenerin, masuk lagi ke dapur, di development lagi. Sama siklusnya iteratif. Gitu ya. Jadi apa namanya di sini itu kita harus punya mindset bahwa desain dari UI UX itu selalu berkembang, selalu bergerak, bukan desain yang selesai langsung sudah dilupakan. Tapi dia adalah desain yang selalu bertumbuh. Kita harus punya mindset seperti itu. Karena apa? Karena manusia juga berkembang setiap harinya. User base kita juga berkembang setiap harinya. Desain pun harus menyesuaikan manusia yang berkembang. Gitu. Nah, apa namanya? Ini dalam menulis portofolio ataupun dalam menulis apa ya, dokumentasi yang akan diserahkan ke tim bisnis. Jangan pakai bahasa-bahasa teknis deh. Kayak motong aset logo, tapi bikinlah bahasa yang seperti ini. Kebayang ya, bedanya apa ya? Yang satu tuh teknis banget nih. Yang satu tuh kayak kita memposisikan diri kita sebagai tim bisnis dan kita membahasakan apa yang kita buat itu menjadi bahasa bisnis. Sehingga mereka menyadari apa yang dikembangkan gitu. Kalau kita berbicara dengan lawan bicara, usahakan kita memposisikan diri kita sebagai lawan bicara kita, sehingga mereka mengerti. Karena apa? Poin dari komunikasi dari dokumentasi ini itu adalah menyampaikan informasi apa yang sudah kita buat ke mereka, sehingga mereka mengerti. Gitu ya. Ini juga nih. Kalau misalkan apa namanya, kalian lagi nge-review perusahaan nih, jangan ngomong kayak begini. Bikin narasi. Narasi yang mengalir akan meningkatkan interest dari interviewer kita, dan yang pasti kita harus menunjukkan quality kita di sini nih. Put some words into our sentences yang menunjukkan quality kita. Kayak saya tuh ngapain sih di sini dan tujuannya apa di sini, mengantisipasi edge case. Sehingga kita bisa memastikan bahwa aplikasi itu tetap stabil. Gitu. Dan ini juga penting sekali nih teman-teman. Kalau kalian mau pitching dari desain kalian, ya kalau bisa pakai kata-kata inilah, ya. Walaupun ini corporate banget ya kata-kata ini, cuma ini disukai. Kenapa? Karena ada berhubungan dengan kita mengurangin cost. Ini semua bagaimana kita meningkatkan konversi dari user untuk melakukan transaksi.
Iya, inilah dia endingnya. Kalian itu nggak perlu bisa coding. Kalian bisa desain pun bisa bertahan di dunia big tech. Yang penting kalian tuh, Fang tuh tahu kan ya, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google. Jadi ini industri, ini leader, market leader di masing-masing marketnya. Jadi kalian tuh yang penting tuh bisa berkomunikasi dengan baik dengan counterpart kalian, paham cara kerja sistemnya, ya pasti tahu cara mengubah bahasa desain menjadi bahasa bisnis. Ini walaupun terlihatnya sepele sangat penting teman-teman, sangat-sangat penting. Kenapa? Kalau kalian bisa melakukan ini, kalian akan sangat dipercaya oleh manajemen, terutama yang berurusan dengan bisnis. Oke, itu saja dari saya untuk semua kelas saya di UI dan UX. Intinya itu adalah ini, bagaimana kita berkomunikasi dengan bahasa bisnis, mengkomunikasikan desain itu supaya menjadi sebuah bahasa bisnis yang nggak cuman mengkonversi customer, user jadi customer, customer melakukan transaksi, tapi juga bagaimana kita meyakinkan manajemen atau tim bisnis untuk mengimplementasikan desain kita. Itu saja. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya atau bingung, masih ngawang gitu. Saya kasih waktu sampai 37 deh. Eh, maaf Pak, Heeh. kalau bertanya di luar konteks ini bisa nggak Pak? Di luar konteks Di itu maksudnya luar apa? di luar materi ini tentang Nanya apa UAS tuh? tadi, soalnya eh, lagi kamar mandi tadi Pak. Oh, ntar aja kalau UAS. Kita akan presentasi dulu, baru habis itu bahas UAS lagi. Oke baik Pak. Oke. Baik, itu saja materi dari saya sejauh ini. Semoga materinya berkenan ya. Sekarang kita akan menuju presentasi. Kelompok 2 atau kelompok 4? Mana dari kalian yang siap? Ayo, kelompok 2. Ya, siap kah? Saya atau
Apa? Saya cek. Meliana, siap kalian? Boleh, Pak. Yuk, silahkan nih. Boleh. Siapa yang share screen? Coba aku aja Kak yang share screen. Bentar ya, Pak. Oke. Sini kan tadi. Hmm. Udah kelihatan belum, Pak? Tunggu sebentar ya, belum kelihatan. Oke, sudah kelihatan. Silahkan. Ya. Eh, Oke, Kak. oke Pak, aku yang buka ya Kak Berlin. Boleh, boleh. Oke. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai aplikasi Fintrack yang berfungsi untuk membangun manajemen keuangan yang simple, sederhana, dan anti ribet. Kak Berlin, tolong slide-nya Kak. Kak Berlin, tolong di next. Sebentar. Oke. Oh, wait, wait. Udah. Oke. Mengapa orang sulit menabung? Karena ada masalah yang kami sebut sebagai the financial leakage. Yang pertama yaitu friction friction pencatatan. Banyak orang yang sebenarnya nggak mencatat, tapi karena prosesnya ribet, harus buka aplikasi, cari menu dulu, baru input. Akhirnya malah jadi malas, menunda, dan ujung-ujungnya lupa. Yang kedua, ketiadaan konteks. Seringkali data kita tercampur aduk, mana yang uang tunai dompet dan mana yang ada di saldo bank. Kebingungan saldo ini bikin kita terkadang masih merasa punya banyak uang, yang nyatanya tidak ada uang. Yang ketiga, financial blindness. Tanpa ringkasan harian yang jelas, kita terkadang jadi buta sehingga tidak sadar kalau jajan untuk kopi hari ini sebenarnya sudah bikin kita melewati batas budget bulanan. Tolong next, Kak Berlin. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kami membedah dua profil utama yang mewakili pengguna kami. Yang pertama ada si Vera. Vera mempunyai pemasukan yang stabil, tapi dia nggak punya rencana. Biasanya kalau lagi pegang uang banyak, bawaannya pengen belanja terus. Goalsnya sederhana, dia pengen keuangannya lebih rapi dan merasa aman secara finansial tiap bulan. Lalu yang kedua, ada Arum. Arum ini sebenarnya udah sadar banget pentingnya hemat, tapi dia udah coba pakai aplikasi keuangan, tapi nggak bertahan lama karena aplikasinya
terasa rumit dan memakan waktu. Sehingga Arum butuh cara mencatat yang nggak bikin dia merasa terbebani. Next, Kak Berlin. Ini tampilan dari UI aplikasi Fintrack. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Bang Khairi. Oke, baik, terima kasih Kak Tahya. Di bagian ini, kami menggunakan desain sebagai strategi utama untuk menyelesaikan masalah user. Fintrack kami ini, eh, ran- Fintrack ini untuk kami merancang Fintrack ini untuk mengurangi excuse atau beban mental saat pengelola keuangan dengan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami. Pertama, dari sisi speed, user bisa langsung akses fitur penting dari homepage tanpa langkah yang ribet. Kedua, dari konteks, kami memisahkan sumber dana dengan jelas, jadi user tidak bingung saat melihat atau mengatur keuangan mereka. Dan yang terakhir, dari visual, kami menggunakan tema biru pastel supaya tampilannya lebih tenang dan nyaman dilihat. Eh, Bisa di next, Kak? Kak Berlin bisa di next. Udah, Oh iya, gimana? udah. Nah, terus dampak bisnis mengurangi angka forgetfulness pengguna dengan memberikan akses instan, terus dicatat dengan cepat langsung di layar utama. Ringkasan pengeluaran hari ini ditampilkan secara menonjol untuk memberikan psychological alert agar pengguna tetap hemat. Next, Kak. Nah, di fitur kedua ini, dampak bisnis mempercepat proses entry data. Keyboard khusus angka menghilangkan langkah ekstra dalam berpindah mode input teks. Visualisasi nominal yang besar memastikan pengguna tidak salah memasukkan angka. Fat finger error prevention. Kemudian di fitur 3 ini menghapus ambiguitas sumber dana. Pengguna bisa memilih antar cash atau bank dengan satu ketukan, menciptakan transparansi total terhadap sirkulasi uang, membantu si perencana memvalidasi saldo mereka secara akurat. Kemudian fitur keempat, kategorisasi otomatis memudahkan analisis akhir bulan. Pengguna cukup memilih icon yang relevan. Tombol simpan berwarna hijau memberikan konfirmasi visual bahwa tugas telah selesai dengan sukses. Tes komplit. Oke. Perbandingan manual PS Fintrack. Waktu input 30 detik. Perlu buka buku, cari apps. Terus apa ini? Fintrack solusi kita cukup dengan 5 detik, widget dan numpad. Terus kemudian akurasi saldo, sering selisih lupa catat cash. Akurat multi e-wallet selection. Analisis data harus hitung manual. Kalau pakai aplikasi kita cukup sudah otomatis per kategori. Oke, bisa dilanjutkan Kak Berlin. Oke, di sini ada skenario buruk dan skenario baiknya. Skenario buruknya ini seperti buka widget, tekan angka 50.000, pilih bank, lalu simpan. Dan untuk skenario baiknya, baru saja kamu membeli kopi, pakai uang tunai, catat pengeluaran tersebut. Terus untuk usability metriknya, setelah diuji oleh pengguna, 95% ada kepuasan pengguna yang dimana dengan memakai Fintrack meminimalisir kesalahan input dan mempercepat habit pencatatan harian. Oke, mungkin itu aja Pak. Atau teman-teman adakah yang mau jadi relawan untuk apa namanya Tester.
Ya, tester. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Yuk, yang mau jadi tester siapa? Ayo teman-teman. Ayo, tester dari kelompok lain. Yuk dibantu yuk teman kelompok 2-nya. Oke, kalau memang belum ada yang berkenan, silahkan di ini aja, Beliana, di show aja, di demoin aja, nanti saya kasih feedback. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau show demo atau aku lagi? Eh, mana ya ininya? Sebentar ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke. Mana ya? Oke. Oke, share screen. Izin share screen lagi ya, Pak. Iya, silahkan. Oke. Wih. Kom- hmm, Oke. Udah kelihatan belum, Pak? Udah kelihatan Udah Mbak belum? Meli, udah. Oke, jadi sebenarnya untuk aplikasi fintech ini kita kan memang memudahkan pengguna yang kesulitan dalam mencatat pengeluaran. Tuh. Nah, jadi kita usulkan kalau eh, aplikasi fintech ini juga muncul di widget HP, widget Mm-mm. handphone gitu. Jadi tanpa masuk ke aplikasi, jadi di widgetnya itu cuma muncul langsung gimana ya bilangnya, langsung klik angkanya, terus masukin ke apa namanya bagian mana, terus habis itu selesai. Mungkin saya demo ini ya. Jadi ini widgetnya kayak gini, terus bisa langsung diklik catat cepat, terus misalnya pengeluarannya itu gimana ya cara kalau bisa diklik kemarin bisa diklik ya. Iya, misalnya pengeluarannya 50.000, terus lanjut pilih dompet. Nah, ini pilih
uang tunai atau rekening bank. Ini aku pilihnya uang tunai, terus lanjut pilih kategori. Ini kategorinya ini bisa diatur di dalam aplikasinya, jadi nanti bisa setting di aplikasinya. Cuman karena memang catat cepat, jadi munculnya bagiannya ini aja. Ini langsung klik di transportasi, terus simpan pengeluaran. Nggak bisa di kemarin bisa Pak. Nggak apa-apa, jalanin dulu aja. Iya, iya mungkin gitu sih Pak kira-kiranya. Jadi nanti biasanya di widgetnya itu langsung bertambah gitu pengeluarannya. Gitu. Dan itu apa ya berulang sih. Jadi tinggal ditambah-tambahin aja. Kayak gitu sih Pak. Oke, Kurang lebihnya. Tuh. baik. Maaf ya. Nggak apa-apa. Ini saya nggak ada yang salah. Oke, jadi feedback dari saya diperbaiki ya fitur-fiturnya. Jadi Ya, sesuai dengan apa yang di set di awal skenarionya. Sama apa namanya. Kalau dari desainnya sih oke. Cuma untuk icon-icon yang di bawah itu dan icon-icon yang ada di apa namanya aplikasi lainnya tuh nggak cocok dengan desainnya. Mungkin ikonnya bisa diganti dengan yang lebih cocok. ya, Gitu ya sih. Pak. Oke. Semuanya tepuk tangan yuk untuk kelompok 2. Selamat. Terima kasih. Saya stop share. Ya, Oke. Sudah. oke, terima kasih. Sekarang tinggal kelompok 4 nih. Halo Pak Ya, Cipto. Baik, makasih Pak Cipto dan teman-teman semuanya. Selamat malam. Sebelumnya mohon maaf Pak, ini di luar antisipasi. Kami tuh nggak predik kalau malam ini harus nyiapin deck. Tapi untuk yang Figma kita udah buat Pak. Jadi izin malam ini share untuk yang Figma dulu ya Pak. ya. Sudah terlihat? Bentar. Oke, lagi loading. Oke. Ya. Oke, ya ini tampilan home di prototype UI kami. Jadi apa yang bergerak di sini pertama hover. Jadi kita coba mainin hover Pak sesuai perintah di tugas. Jadi instead of kita mainin ganti warna, kita coba zoom in dan zoom out. Kemudian yang kedua adalah slide di bagian apa namanya kategori gitu. Lalu ada lagi slide untuk bagian yang baju gitu ya, pilihan baju. Sementara baru ke kanan ke kiri karena kami baru belajar Figma jadi belum bisa ke atas bawah Pak. Nanti next disempurnakan. Kemudian untuk produk, bedanya EcoTrip ini kita punya penekanannya adalah dengan green matter. That's why kalau kita balik ke halaman depan, ini tuh ada yang green matternya rendah, ada yang green matternya tinggi. Gitu. Jadi kalau yang banana ini green matternya tinggi dan memang di visualisasinya ini harapannya dia bisa tampil 3D karena di drifting kan orang pengen tahu detail zoom in zoom out dan sebaliknya seperti apa. Kemudian di product description ini kita teksnya masih pakai dummy hanya untuk memberikan substansi. Ada informasi harga, ukuran yang tersedia, kemudian ada keranjang dan beli sekarang. Kalau kita klik keranjang, kita akan masuk ke cart kita punya apa saja, terus jumlah item, subtotal dan total harga. Kemudian kalau kita klik bayar atau beli sekarang, ini bisa langsung ke checkout. Ya ini juga belum dilengkapi Pak yang address sama payment method. Nanti dibayar ini ada nota sama rencananya adalah keluar kayak semacam notifikasi selamat kamu sudah membantu save water dan punya berapa persen eco-meter gitu dari total pembelian gitu. Nah, kenapa ada gamification ini? Memang di draft kita yang sebelumnya, karena ini kebetulan tugas saya yang dipakai,
kita memang menarget Gen Z dan Gen Z banyak suka tentang apa namanya challenge Pak atau tantangan untuk mengumpulkan poin. Itu sementara Pak Cipto yang bisa kami sampaikan. Atas kekurangannya mohon maaf Pak Cipto. Oke, eh, jadi sayang sekali ya, ini kurang lengkap presentasinya. Iya Pak. Karena cuma Figma aja. Apa namanya? Iya. Harusnya sih tetap ada ya, apa namanya nanti Iya Pak. presentasinya. Karena kan Itu nanti disimpulkan Pak. ya tetap diisi ya, nanti dibikin presentasinya ya. Siap. Di tugas juga ada ditulis soalnya. Siap Pak Cipto. Oke, terus itu aja. Dan yang pasti sebenarnya ini oke. Sayang banget aja presentasinya nggak ada. Siap Pak. Betul Pak. Mohon maaf Pak karena memang teman-teman juga sedang ya sebenarnya itu bukan alasan ya tapi memang kondisinya demikian jadi yang masih bisa selesai dari kami di sisi Figma. Oke, baik. eh Paling dari saya kalau masukannya sih eh apa ya? Ini oke. 360-nya nggak dibikin lebih intuitif ya. Jadi kayak nggak usah ditunjukin gitu. Kayak orang udah langsung tahu ini bisa digeserin gitu. Karena kan ini sebenarnya udah banyak Oh, yang apa namanya di apa namanya arrow-nya nih. mhm. Jadi nggak perlu dua kali sih sebenarnya sih menurut saya ya. Karena ini bisa Oke. dipakai buat yang lain gitu. Apakah gambar yang lebih menarik perhatian user atau bagaimana gitu. Jangan sampai kita apa namanya buang-buang space lah. Maksudnya space digunakan untuk sesuatu yang harusnya bisa dilakukan untuk yang lain. Nah, ini dua kali itu maksudnya yang icon 360 dan simbol Mm-mm. slider itu ya Kak? Iya benar. Oh, oke. Terlalu boros ya? Iya. Sama apa namanya tadi fungsionalitasnya dilengkapi aja Siap, siap. Baik Pak. gitu. Sudah, Oke. itu aja. Yang lain ada yang mau kasih feedback? Oke, kalau tidak ada. Semuanya tepuk tangan yuk untuk kelompok 4. Terima Kongres. kasih Pak Cipto. Terima kasih teman-teman semua. Oke. Baik, thank you ya. Baik, sekarang kita kembali lagi ke sini. Apa namanya? Ini UASnya yang tadi sudah dikerjakan itu dianggap sebagai hasilnya dari bab 1 sampai bab 3 yang poin pertama. Ya. Tapi yang bab 3 poin kedua sampai bab 4 poin kedua itu adalah individu kalian. Maksudnya apa? Hasil yang kelompok tadi silahkan diduplikat terus masukkan ke Figma kalian. Dan kalian kerjakan sesuai dengan apa namanya ide-ide dari kalian. Ini semoga jelas ya teman-teman ya. Dan jangan lupa ini tuh sudah ada instruksinya ya. Apa yang perlu dikumpulkan. Jangan sampai apa namanya kelupaan. Harus apa yang dikasih dikumpulkan. Ini juga referensinya sudah saya kasih. Silahkan digunakan referensinya. Dilihat. Jadi kalian punya gambaran lah. Apa sih yang diharapkan dari UAS ini. Gitu. Saya kasih waktu 5 menit deh. Sambil saya ke WC. Nanti kalau sudah 5 menit, saya kembali lagi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau kalian mau download ini di Adlink juga silahkan. Jadi kalian bisa baca sendiri. Silahkan ya.
Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Pak, izin bertanya. Oke, Bagian yang bab 3 ini kan validasi dan uji coba lapangan yang tadi kan udah dijelaskan udah masuk kelompok ya Pak ya. Cuman kan ini pengerjaannya secara individu. Nah, ini berarti nanti kita bikin lagi untuk testing lagi gitu kan Pak, secara kita ngerjain sendiri. sebenarnya saya sih sudah menggampangkan ya. Jadi kalau kalian sudah dapat feedback hari ini, ya tinggal pakai itu aja. Oh, jadi nggak perlu diulang lagi gitu, cukup di Nggak ini. perlu. Heeh. Oke. Terus bagian apa lagi ya? Bab 4. Oh, ini yang bab 4 yang masuk materi tadi kan Pak ya, yang Iya, betul. nama terlalu panjang gitu kan ya Pak ya? Hmm. Oke, paham. Screenshot Figma. Oh, jadi ini dari bab 3 sampai 4 kan untuk apa maksudnya dikembangkan secara individu gitu kan Pak ya? Oke, itu aja sih. Hanya untuk apa maksudnya? Make sure aja gitu Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Figma tuh bisa dev mode ya Pak? Wih, keren banget. Ya, Kira cuman kayak app design gitu. defaultnya itu sebenarnya cuma buat nunjukin ini sih. Ini dia warnanya apa, berapa pixel, paddingnya gimana gitu. Gitu. Pak, berarti kumpulin tugas yang kelompoknya sama tugas pribadinya kan yang UAS? Iya, kalau kelompok itu hari ini ya, malam ini ya, paling lambat ya. Oh, enggak, yang UAS ini. Kalau UAS ini tuh, iya, betul. Jadi Oh, yang tugas kelompok itu jadi base kalian. Setelah itu yang ininya itu kalian lengkapi dengan ide dari kalian sendiri. Bayangkan ya? oke. Yang bab 3 bagian 2 berarti kita desain sendiri Ya. perubahan. Oh, sama yang bab bagian 1 kita desain kalau ada ini kan apa namanya? Kalau ada error gitu kan. Iya, Kalau satu betul. error. Oh, oke, Pak. Ini ntar di screenshot terus masukin ke apa namanya kan ada presentasi atau portofolionya gitu.
Tapi saya juga minta link Figma kalian ya, gitu. Jadi kalau biar lihat aja ada 2 Figma sama kita. Kebayang? Pak Cito, ini dev mode saya coba barusan kenapa ada notif perlu upgrade ya Pak? Sebentar. Itu Jadi, sudah pindah itu belum? Oke. Saya juga pakai yang free kok. Ya harus. Hmm. Oke. Oh, bayar ya. Sekian free. Oke, gini aja deh. Ini nanti saya apa namanya, akan lebih mudahin, bukan lebih mudahin sih, akan bikin yang memudahkan, nggak usah bayar sebenarnya. Tapi tetap dev mode ya. Oke ya, thank you ya feedbacknya. Oke. dengan senang hati Pak. Berarti nggak usah di screenshot ya, Pak? Oh tetap, tapi nanti saya Oh, diubah dulu ya, Pak? ya diubah dulu, nggak apa-apa. Oke, Pak. Nah ini diubah nanti. Tapi yang ini kan kalian bisa kerjain, nggak usah nunggu ini berubah. 2 minggu kok waktunya. Dikompromi tanggal 15 Mei. Gitu. Tapi ini tetap ada kelas ya, ntar kayak kemarin. Oke? Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Saya tunggu sampai 3 kali hitungan ya. 1, 2, 3. Oke. Sebelum kita tutup, boleh dong semuanya buka kameranya. Saya mau foto terakhir kelas ini. Karena saya pas tanggal 8 itu kebetulan nggak bawa kayak laptop nanti. Tolong foto ini ya Kak Pak, Fatir. absen saya, Pak. Ada Alpa ini. Udah 13 ada kok.